Tahukah kamu, sebuah pesan teks saja bisa mengubah cara pandangnya terhadapmu selamanya. Ini benar, apa yang kamu katakan atau tanyakan bisa membangkitkan hasratnya atau justru memadamkannya. Dalam video kali ini, kita akan membahas aspek penting namun sering diabaikan dalam kencan modern, hal-hal yang sebaiknya jangan pernah kamu kirim atau tanyakan kepada seorang wanita. Mengapa? Karena kata-kata tertentu, entah karena rasa tidak percaya diri, tidak sabar, atau bahkan rasa ingin tahu yang bermaksud baik, tanpa disadari bisa mengurangi daya tarikmu di matanya. Namun, ada hal menarik di sini. Kita tidak hanya akan membuat daftar kesalahan, tapi kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan menjelajahi jebakan-jebakan ini melalui lensa stoicisme, sebuah filosofi yang membantumu tetap tenang, percaya diri, dan mengendalikan emosimu. Pada akhirnya, kamu tidak hanya akan tahu apa yang harus dihindari, tetapi juga bagaimana berkomunikasi dengan tujuan, kekuatan, dan kejelasan. Mari kita mulai. Nomor 1, kamu lagi ngapain hari ini? Sekilas, pertanyaan ini tampak tidak berbahaya, bahkan perhatian. Tapi, bagaimana jika saya katakan pertanyaan ini secara halus bisa mengurangi daya tariknya padamu? Terdengar dramatis, ya, namun, hal ini sering terjadi. Ketika kamu bertanya, kamu lagi ngapain hari ini? Itu mengirimkan pesan tersirat bahwa kamu terlalu fokus padanya. Ini menyiratkan bahwa harimu, suasana hatimu, dan mungkin bahkan rencanamu berputar di sekitar apa yang dia lakukan. Mungkin ini bukan niatmu, tapi persepsi itu penting. Wanita secara alami tertarik pada pria yang hidup dengan tujuan, pria yang termotivasi, percaya diri, dan fokus pada tujuan mereka sendiri. Ketika perhatianmu sepenuhnya beralih padanya, tanpa disengaja itu bisa mengkomunikasikan bahwa kamu tidak punya cukup kegiatan dalam hidupmu sendiri. Coba pikirkan, jika seseorang yang baru kamu kencani terus-menerus menanyakan rencanamu setiap hari, bukankah itu mulai terasa seperti mereka terlalu bergantung padamu untuk mengisi waktu mereka? Hal yang sama berlaku di sini. Menanyakan pertanyaan ini bisa terkesan membutuhkan atau seperti kamu menunggu jadwalnya untuk mengatur jadwalmu. Itu bukan kesan yang ingin kamu berikan. Sekarang, mari kita gunakan sedikit kebijaksanaan Stoa untuk membingkai ulang hal ini. Kaum Stoa sangat menekankan pengendalian diri dan fokus pada apa yang bisa kamu kelola, pikiranmu, tindakanmu, waktumu. Ketika kamu bertanya padanya apa yang sedang dia lakukan, kamu menyerahkan kekuatanmu. Kamu mengalihkan perhatianmu ke kejadian eksternal, seperti jadwalnya, alih-alih membangun harimu sendiri dan hidup dengan tujuan. Seorang pria Stoa tidak membuang energi mengejar apa yang di luar kendalinya. Dia mengembangkan kehidupannya sendiri, tujuannya sendiri, dan dengan demikian, dia secara alami menarik orang kepadanya. Intinya, ketertarikan tumbuh subur pada rasa ingin tahu. Ketika kamu terus-menerus memeriksa rencananya, kamu menghilangkan kesan misteri. Alih-alih bertanya-tanya apa yang kamu lakukan, dia tahu kamu sedang menunggu jawabannya. Misteri itu kuat karena mengundangnya untuk memikirkanmu, bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan, dan membayangkan menjadi bagian dari duniamu. Alih-alih menanyakan tentang harinya, fokuslah membangun harimu sendiri. Buat rencanamu sendiri, entah itu mengerjakan proyek, pergi ke gym, menjelajahi hobi baru, atau sekadar menikmati waktu tenang. Seorang pria yang menjalani hidup yang penuh dan memuaskan tidak perlu mengejar jadwal orang lain. Dia menjadi menarik hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Ketika dia menghubungimu, biarkan tanggapanmu mencerminkan bahwa kamu sibuk dan memegang kendali atas waktumu, tetapi juga terbuka untuk terhubung ketika itu cocok untukmu. Ketika seorang wanita melihat bahwa hidupmu kaya dan penuh tujuan, dia secara alami ingin menjadi bagian darinya. Saat kamu berhenti menjadikannya pusat perhatianmu, saat itulah dia mulai bertanya-tanya tentangmu, dan rasa ingin tahu itulah awal mula hasrat. Jadi, lain kali kamu tergoda untuk mengirim pesan, kamu lagi ngapain hari ini, berhentilah sejenak dan pikirkan, apakah kamu bertanya karena kamu benar-benar ingin tahu, atau karena kamu tidak yakin bagaimana menghabiskan harimu. Alih-alih fokus pada rencananya, investasikan energi itu ke dalam hidupmu sendiri. Hiduplah dengan tujuan, pertahankan sedikit misteri, dan percayalah bahwa hubungan yang tepat akan mengikuti secara alami. Ketika kamu mendekati hubungan dengan pola pikir ini, kamu akan menemukan bahwa ketertarikan datang bukan dari mengejar, tetapi dari sekadar menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Nomor 2, gimana harimu? Pertanyaan ini adalah jebakan yang halus.
Ini seringkali hanya cara bagi pria untuk mencari kepastian emosional. Coba pikirkan, mengapa kamu bertanya? Seringkali, itu bukan hanya rasa ingin tahu biasa, tetapi cara untuk memeriksa apakah dia masih tertarik, apakah dia masih peduli, apakah dia masih memberimu perhatian. Dan meskipun kamu mungkin tidak menyadarinya, perilaku ini menandakan sesuatu yang lebih dalam, rasa tidak aman. Inilah inti dari ketertarikan, wanita secara alami tertarik pada stabilitas emosional. Mereka mendambakan kehadiran seorang pria yang memancarkan kepercayaan diri, yang tahu nilainya, dan yang tidak terus-menerus mencari validasi. Ketika kamu terlalu banyak berkomunikasi, terlalu sering memeriksa, atau mengajukan pertanyaan seperti, "Gimana harimu?" hanya untuk menjaga percakapan tetap hidup, itu memberikan kesan membutuhkan. Dan kebutuhan, teman-teman, adalah pembunuh hasrat utama. Ketertarikan tumbuh subur dalam ruang. Ia membutuhkan ruang untuk berkembang. Jika kamu terus-menerus mencoba menyiram tanaman, bisa dibilang, kamu berisiko menenggelamkannya. Bayangkan ini, kamu mengiriminya pesan di pagi hari dengan, "Gimana harimu?" Dia membalas dengan sopan, bahkan mungkin hangat, tetapi dalam benaknya dia mulai berpikir, kenapa dia perlu tahu? Kenapa dia tidak membiarkan semuanya mengalir? Semakin sering kamu mengajukan pertanyaan semacam ini, semakin dia secara tidak sadar mengasosiasikanmu dengan seseorang yang kurang percaya diri. Seiring waktu, ini mengikis kegembiraan alami yang dia rasakan tentangmu. Dalam ajaran stoicisme, kamu tidak perlu terus-menerus memeriksanya untuk mempertahankan minatnya. Bukan di situ letak kekuatanmu. Alih-alih, fokuslah untuk hadir dan bersungguh-sungguh dengan tindakanmu. Biarkan dia melihat nilaimu melalui sikapmu yang tenang, hidupmu yang berorientasi pada tujuan, dan kemampuanmu untuk berdiri teguh pada siapa dirimu. Seorang pria yang mewujudkan stabilitas emosional tidak merasa perlu mengisi kesunyian dengan pesan atau pertanyaan terus-menerus. Dia tidak takut dengan ruang di antara interaksi karena dia tahu nilainya tidak bergantung pada seberapa cepat dia membalas atau seberapa banyak perhatian yang dia berikan. Dia puas dengan dirinya sendiri, dan kepercayaan diri itulah yang magnetis. Jadi, lain kali kamu merasakan dorongan untuk mengirim pesan hanya untuk membuatnya tetap terlibat, mundurlah selangkah. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya mengiriminya pesan karena saya memiliki sesuatu yang berarti untuk dikatakan, atau karena saya mencari kepastian? Jika yang terakhir, lawanlah. Biarkan kesunyianmu berbicara banyak. Biarkan dia bertanya-tanya tentangmu. Biarkan dia menghubungimu. Ingat, ketertarikan tidak dibangun di atas komunikasi yang konstan, tetapi dibangun di atas kemampuanmu untuk mempertahankan kerangka berpikirmu, ketenanganmu, dan kepercayaan dirimu, kualitas yang di mata seorang wanita membuatmu tak tertahankan. Biarkan tindakan dan kehadiranmu yang berbicara. Itulah esensi stoicisme dalam hubungan modern. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan ini, seberapa sering kamu mendapati dirimu menghubungi hanya untuk mengisi kesunyian? Apakah komunikasimu berasal dari tempat yang percaya diri, atau berakar pada kebutuhan akan kepastian? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kuat yang dapat membentuk kembali cara kamu mendekati hubungan. Jika ini beresonansi denganmu, bagikan pemikiranmu di kolom komentar, atau cukup ketik, "Saya percaya diri dan lengkap dalam diri saya," sebagai afirmasi untuk memperkuat komitmenmu dalam menumbuhkan stabilitas emosional dan kepercayaan diri. Pertumbuhanmu dimulai dengan kesungguhan, dan langkah kecil ini dapat membuat semua perbedaan. Nomor 3, apa rencanamu akhir pekan ini? Ketika kamu bertanya kepada seorang wanita, apa rencanamu akhir pekan ini, yang sebenarnya kamu lakukan, sadar atau tidak, adalah memposisikan dirimu sebagai seseorang yang menunggu ketersediaannya. Ini menyiratkan kamu sedang menunggu, berharap dia akan menyediakan tempat untukmu dalam jadwalnya. Ini mengkomunikasikan bahwa waktunya dan keputusannya mendikte rencanamu, dan itu sangat tidak menarik. Wanita tertarik pada pria yang bergerak dengan tujuan, yang sudah tahu kemana mereka pergi dan mengundangnya untuk bergabung dalam perjalanan. Mereka ingin merasakan sensasi melangkah ke duniamu, bukan seperti kamu berlama-lama di latar belakang, berharap untuk menyesuaikan diri dengan dunia mereka. Inilah kuncinya, jika hasratnya padamu cukup kuat, dia akan meluangkan waktu. Dia akan mengatur ulang rencananya, membatalkan komitmen lain, dan memprioritaskan untuk bersamamu. Tetapi ketika kamu mengandalkan pertanyaan seperti ini, itu menggeser energi. Alih-alih menjadi pria percaya diri yang membuatnya tertarik, kamu terkesan ragu-ragu atau tidak yakin,
dan tidak ada yang membunuh ketertarikan lebih cepat daripada ketidakpastian pada seorang pria. Pendekatan yang lebih baik, memimpin. Alih-alih bertanya, apa rencanamu akhir pekan ini, kamu bisa mengatakan sesuatu seperti, ada tempat sushi baru yang ingin kucoba hari Sabtu. Mau ikut? Atau, aku lagi ingin banget mendaki, dan aku akan ke jalur pendakian minggu pagi. Pemandangannya pasti bagus, mau ikut? Apakah kamu melihat perbedaannya? Kamu tidak lagi meminta izin untuk memasuki dunianya, kamu dengan percaya diri memberikan undangan ke duniamu. Pergeseran halus dalam bahasa ini berbicara banyak. Ini menunjukkan ketegasan, kepercayaan diri, dan bahwa kamu adalah pria yang tahu apa yang dia inginkan. Itulah yang membuatnya tetap tertarik dan bersemangat untuk bertemu denganmu. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang tidak. Dalam hal ini, kamu tidak dapat mengendalikan apakah dia luang akhir pekan ini. Kamu tidak dapat mengendalikan bagaimana perasaannya tentangmu atau apa rencananya. Tetapi kamu dapat mengendalikan bagaimana kamu membawa dirimu, energi yang kamu proyeksikan, dan cara kamu memimpin interaksimu. Alih-alih mencari validasinya atau menunggu dia mendikte persyaratannya, kamu mengambil kendali. Kamu bertindak dengan tujuan, berlandaskan pada saat ini, seperti yang disarankan kaum Stoa. Hidup di saat ini juga berarti tidak terlalu memikirkan atau merencanakan secara berlebihan tanggapannya. Seperti kaum Stoa yang percaya untuk menerima hidup apa adanya, kamu harus mendekatinya dengan keluasan dan kepercayaan diri. Jika dia benar-benar tertarik, dia akan menemukan cara untuk menjadi bagian dari hidupmu. Jika tidak, kamu tidak membuang energimu untuk mengejar. Kamu tetap fokus pada jalanmu sendiri, mengetahui bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh ketersediaannya. Ketika kamu melakukan pergeseran ini dari mengajukan pertanyaan pasif seperti, apa rencanamu akhir pekan ini, menjadi memimpin dengan percaya diri, kamu menciptakan dinamika yang sama sekali berbeda. Kamu bukan lagi pria yang mengharapkan perhatiannya, kamu adalah pria yang menjalani kehidupan yang menarik dan memuaskan dan mengundangnya untuk bergabung denganmu. Itulah yang membuatnya memikirkanmu saat kamu tidak ada, itulah yang membangun antisipasi dan hasrat, dan itulah yang membuatmu menonjol dari semua orang di orbitnya. Jadi, lain kali kamu tergoda untuk bertanya apa yang dia lakukan, hentikan dirimu. Alih-alih, pikirkan kemana kamu ingin pergi, apa yang ingin kamu lakukan, dan undang dia untuk menjadi bagian darinya. Itulah cara kamu memicu minatnya, membuatnya tetap tertarik, dan mempertahankan jenis energi yang menariknya lebih dekat kepadamu, dan percayalah, itu jauh lebih menarik daripada menunggu dia melakukan langkah pertama. Nomor 4, kenapa kamu nggak balas? Sekilas, ini mungkin tampak seperti pertanyaan kecil yang tidak bersalah. Lagi pula, kamu hanya mencoba berkomunikasi, kan? Tapi di balik pertanyaan itu, ada pesan yang jauh lebih mengungkapkan daripada yang kamu kira. Itu meneriakkan rasa tidak aman, kebutuhan, dan yang terburuk dari semuanya, kurangnya kepercayaan diri. Ketika kamu bertanya kepada seorang wanita mengapa dia tidak membalas, itu mengirimkan sinyal bahwa tanggapannya, atau kurangnya tanggapan, memiliki kekuatan atasmu. Itu mengkomunikasikan bahwa kamu sedang menunggunya untuk menvalidasi dirimu, untuk membuatmu merasa aman. Dan jujur saja, apakah itu energi yang ingin kamu bawa ke meja? Wanita tidak tertarik pada pria yang membutuhkan kepastian terus-menerus. Mereka tertarik pada mereka yang percaya diri, mandiri, dan berpusat pada nilai diri mereka sendiri. Sekarang bayangkan skenario ini, dia melihat pesan tindak lanjutmu muncul. Alih-alih merasakan kegembiraan atau rasa ingin tahu tentang kabar darimu, dia mungkin merasa bersalah, tertekan, atau bahkan jengkel. Ketertarikan tumbuh subur dalam suasana kebebasan dan rasa ingin tahu, bukan kewajiban. Ketika dia merasa terpojok atau bertanggung jawab atas emosimu, minatnya mulai memudar. Tidak ada yang ingin merasa seperti berjalan di atas kulit telur atau membawa beban harapan orang lain. Jadi, apa alternatifnya? Alih-alih mempertanyakan kurangnya tanggapannya, tunjukkan bahwa kamu tenang dan tidak terpengaruh. Tetap jalani hidupmu. Jika dia belum membalas, tidak apa-apa. Kamu sibuk, fokus, dan percaya diri pada dirimu sendiri. Terlepas dari itu, ketika kamu memproyeksikan energi semacam itu, kamu secara otomatis menciptakan intrik. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak mengejarku? Kenapa dia tampak begitu tidak peduli? Rasa ingin tahu itu magnetis dan itulah yang akan menariknya kembali kepadamu.
Disinilah sedikit stoisisme berperan. Tanggapannya, atau kurangnya tanggapan, sepenuhnya di luar kendalimu. Itu keputusannya, garis waktunya, hak prerogatifnya. Apa yang ada dalam kendalimu adalah reaksimu. Alih-alih terlalu memikirkan, mempertanyakan, atau mencoba memaksakan hasil, landaskan dirimu pada nilai dirimu sendiri. Ingatkan dirimu bahwa nilaimu tidak terikat pada perhatian atau persetujuannya. Mari kita praktikkan ini. Lain kali kamu tergoda untuk mengirim pesan tindak lanjut yang ditakuti, menanyakan kenapa kamu nggak balas, luangkan waktu sejenak, tarik napas, tanyakan pada dirimu sendiri, pesan apa yang saya kirim dengan menanyakan ini. Alih-alih mengejar perhatiannya, alihkan energi itu ke dalam diri. Selami hasratmu, tujuanmu, dan hal-hal yang menyurutmu. Ini tidak hanya membuatmu lebih menarik, tetapi juga memperkuat rasa harga dirimu sendiri. Pikirkan seperti ini, ketika kamu tenang, dan tidak terikat pada kebutuhan akan tanggapannya, kamu memancarkan kepercayaan diri yang tenang yang tak tertahankan. Kamu tidak mencoba meyakinkannya tentang nilaimu, kamu hanya menjalaninya. Dan percayalah, itu berbicara lebih keras daripada pesan teks manapun. Ingat, ketertarikan bukanlah tentang menjadi yang paling keras, paling gigih, atau paling tersedia. Ini tentang menjadi orang yang menonjol dengan tetap berpusat pada siapa dirimu. Ketika kamu berhenti mengejar validasinya dan mulai fokus pada dirimu sendiri, kamu secara alami menjadi tipe orang yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga mempertahankannya. Jadi, jangan biarkan pesan yang tertunda membuatmu keluar dari permainanmu. Tetap tenang, tetap percaya diri, dan biarkan dia datang kepadamu. Sekarang giliranmu untuk merenung. Seberapa sering kita membiarkan reaksi kita mengkhianati kekuatan batin kita? Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan terakhir kali kamu merasakan kebutuhan untuk mengejar validasi atau kejelasan. Apakah itu membawamu lebih dekat ke tujuanmu, atau malah menjauhkanmu dari rasa diri? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar, atau jika kamu siap untuk berkomitmen untuk mewujudkan kepercayaan diri dan ketenangan yang telah kita bahas, cukup ketik, "Saya memilih untuk berdiri pada nilai diri saya." Dengan membuat pernyataan itu, kamu mengambil langkah kuat untuk menjadi orang yang kamu inginkan. Mari kita mulai transformasi ini bersama. Nomor 5, bisakah kita bicara tentang kita sekarang? Saya mengerti, ini mungkin terasa seperti hal yang wajar untuk dikatakan, terutama ketika kamu mencoba mengukur posisimu dengan seseorang. Mungkin kamu mencari kejelasan, kepastian, atau arah. Tapi inilah kebenarannya, pertanyaan ini bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, terutama jika ditanyakan terlalu cepat atau tanpa konteks yang tepat. Ketika kamu menanyakan hal seperti itu, yang sebenarnya kamu lakukan, sengaja atau tidak, adalah menempatkan hubungan di bawah mikroskop. Kamu pada dasarnya mengatakan kepadanya, "Saya tidak yakin kemana arah hubungan ini, dan saya membutuhkanmu untuk mendefinisikannya untuk saya." Itu adalah tekanan yang besar untuk diberikan padanya, dan itu menggeser dinamika dari sesuatu yang ringan dan menyenangkan menjadi sesuatu yang terasa berat dan diperhitungkan. Wanita tertarik pada hubungan yang terasa mudah dan alami. Mereka ingin mengalami aliran koneksi, bukan merasa seperti tiba-tiba berada dalam rapat bisnis yang menganalisis keadaan. Coba pikirkan, jika semuanya berjalan dengan baik, mengapa hubungan itu perlu dibedah? Koneksi yang sehat tidak membutuhkan diskusi konstan untuk memvalidasi kekuatan mereka. Dengan mengajukan pertanyaan semacam ini, kamu berisiko terkesan tidak yakin, tidak aman, atau bahkan membutuhkan, yang semuanya bisa sangat tidak menarik. Sebaliknya, pendekatan yang lebih baik adalah mempercayai proses dan membiarkan hubungan berkembang dengan sendirinya. Ketika semuanya baik, mereka akan berkembang secara alami tanpa perlu memaksakan percakapan. Seorang pria Stoa tahu kekuatan kesabaran dan pengendalian diri. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kita harus menerima aliran kehidupan tanpa mencoba mengendalikannya. Dalam hubungan, ini berarti menahan keinginan untuk memaksakan hasil atau menuntut kejelasan ketika semuanya sudah bergerak ke arah yang benar. Alih-alih mencoba mengendalikan kapal, biarkan arus membawamu. Hubungan, seperti kehidupan itu sendiri, tumbuh subur ketika mereka diizinkan untuk berevolusi secara alami. Percayai prosesnya dan temukan kedamaian dalam membiarkan segala sesuatu terungkap sebagaimana mestinya. Pikirkan seperti menanam benih. Jika kamu menggali setiap hari untuk memeriksa apakah ia tumbuh, kamu hanya akan menghambat perkembangannya. Tetapi jika kamu menyiramnya, merawatnya,
dan membiarkannya tumbuh dengan sendirinya, kamu akan kagum dengan bagaimana ia berkembang seiring waktu. Prinsip yang sama berlaku di sini. Percayai fondasi yang kamu bangun bersamanya. Ketika dia merasa aman, terlindungi, dan terhubung secara emosional, dia akan secara alami terbuka untuk percakapan yang lebih dalam tentang hubungan dengan caranya sendiri. Jadi, apa alternatifnya? Fokuslah untuk hadir di saat ini. Nikmati waktu yang kamu habiskan bersama tanpa mengkhawatirkan apa artinya atau kemana arahnya. Ketika kamu mewujudkan energi yang tenang dan membumi ini, kamu menciptakan lingkungan di mana dia merasa bebas untuk terhubung denganmu secara mendalam, dan ketika saatnya tiba untuk percakapan yang lebih besar itu, mereka akan terjadi secara alami tanpa perlu kamu memaksakannya. Pada intinya, hubungan bukanlah daftar periksa atau negosiasi kontrak. Ini adalah pengalaman organik yang dimaksudkan untuk membawa kebahagiaan, bukan stres. Saat kamu berhenti mengajukan pertanyaan seperti, bisakah kita bicara tentang kita, saat itulah kamu mulai menunjukkan padanya bahwa kamu percaya diri, aman, dan sabar. Kepercayaan diri, kedamaian batin itulah yang membuatmu tak tertahankan. Percayai perjalanannya, percayai dirimu sendiri, dan biarkan koneksi tumbuh dengan kecepatannya sendiri. Itu bukan hanya nasihat, itu adalah cara hidup dan mencintai ala Stoa. Nomor 6, kamu suka aku. Kamu sedang berada di tengah percakapan yang menarik dengan seorang wanita yang kamu sukai. Semuanya berjalan dengan baik, ada tawa, koneksi, dan percikan halus yang menunjukkan bahwa dia menikmati kebersamaanmu. Tapi tiba-tiba, entah dari mana, kamu bertanya, kamu suka aku. Mari berhenti sejenak dan memikirkan apa yang baru saja terjadi. Apa yang mungkin tampak seperti pertanyaan langsung yang tidak berbahaya dapat langsung merusak momen tersebut. Mengapa? Karena pertanyaan ini menggeser seluruh energi interaksi. Alih-alih terus membangun aliran koneksi yang alami, kamu sekarang menciptakan situasi di mana dia merasa terpojok. Ini bukan lagi tentang momen bersama atau penemuan bersama, ini menjadi tentang memberikan kepastian kepadamu. Dan inilah kebenarannya, tidak ada yang membunuh ketertarikan lebih cepat daripada kebutuhan akan validasi. Ketika kamu bertanya, kamu suka aku, kamu secara tidak sengaja mengungkapkan rasa tidak aman, sinyal halus bahwa kamu tidak yakin dengan nilai dirimu sendiri dan membutuhkan persetujuannya untuk merasa baik-baik saja. Ini bukan berarti kamu tidak boleh peduli dengan perasaannya atau apakah dia tertarik. Ini berarti kamu harus mempercayai prosesnya dan membiarkan tindakannya mengungkapkan tingkat ketertarikannya secara organik. Epictetus dengan bijak berkata, kenali nilaimu, dan orang lain akan mengikuti. Nilaimu sebagai pribadi tidak bergantung pada pendapat orang lain, apalagi apakah mereka mengungkapkan perasaan mereka secara verbal saat itu. Kepercayaan diri bukanlah tentang mendengar kata-kata, aku suka kamu, ini tentang memahami nilai intrinsikmu dan mengetahui bahwa jika seseorang benar-benar mengagumi dan menghormatimu, mereka akan menunjukkannya dalam tindakan mereka. Bayangkan kamu telah berkencan beberapa kali dengan seseorang dan dia mengirimimu pesan duluan, membuat rencana untuk bertemu denganmu, dan secara aktif terlibat dalam percakapan yang bermakna. Semua tanda ini dengan jelas menunjukkan ketertarikannya tanpa dia perlu mengatakannya secara eksplisit. Dengan hanya mengamati dan tetap tenang, kamu membiarkan koneksi berkembang secara alami. Tidak ada tekanan, tidak ada momen canggung, kamu suka aku, hanya pembangunan organik dari ketertarikan dan rasa ingin tahu bersama. Sekarang, pikirkan apa yang terjadi ketika kamu mengambil pendekatan yang berlawanan. Kamu mengajukan pertanyaan, dan bahkan jika dia menjawab positif, ya, aku suka kamu, momen itu kehilangan keajaibannya. Mengapa? Karena misteri, daya tarik, dan kegembiraan dari pengejaran hilang. Ketertarikan tumbuh subur dalam hal yang tidak terucapkan, dalam momen ketika kalian berdua saling mencari tahu, tertarik dengan apa yang belum terungkap. Dengan bertanya secara langsung, kamu memaksakan kejelasan terlalu cepat, dan itu bisa sangat tidak menarik. Jadi, apa langkah yang lebih baik? Kembangkan kesabaran. Nyamanlah dalam momen ketidakpastian. Ketika kamu melepaskan kebutuhan akan jawaban segera, kamu memberinya kebebasan untuk mengungkapkan perasaannya dengan caranya sendiri dan pada waktunya sendiri. Tindakannya akan selalu berbicara lebih keras daripada kata-katanya. Seorang wanita yang benar-benar tertarik akan menunjukkannya melalui usahanya, perhatiannya, dan keinginannya untuk menghabiskan waktu bersamamu. Seorang pria percaya diri memahami dinamika ini. Dia tidak perlu bertanya, kamu suka aku.
Karena dia sudah tahu nilainya tidak bergantung pada tanggapannya. Sebaliknya, dia fokus untuk hadir, menikmati momen, dan membiarkan semuanya terungkap secara alami. Pendekatan ini tidak hanya membuatnya lebih menarik, tetapi juga menciptakan ruang di mana dia merasa aman dan tertarik padanya. Jadi, lawan keinginan untuk mengajukan pertanyaan. Percayai dirimu sendiri, percayai prosesnya, dan biarkan tindakannya mengungkapkan apa yang tidak pernah bisa diungkapkan oleh kata-kata. Kepercayaan diri dan rasa hormat diri yang kamu proyeksikan tidak hanya akan membuatnya tetap tertarik, tetapi juga memperdalam koneksi dengan cara yang terasa tulus dan bertahan lama. Bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu merangkul perspektif ini dapat mengubah interaksimu ke depan? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar, atau cukup ketik, "Saya mempercayai prosesnya," sebagai komitmen pada dirimu sendiri. Pertumbuhanmu dimulai dengan pilihan yang kamu buat hari ini, jadi mengapa tidak memulainya sekarang? Nomor 7, kenapa kita belum jalan? Ketika kamu menanyakan hal seperti ini, itu menciptakan ketegangan. Itu menempatkan sorotan padanya untuk menjelaskan dirinya sendiri, seolah-olah dia dimintai pertanggungjawaban karena tidak menghabiskan waktu bersamamu. Terlepas dari apakah kamu bermaksud demikian atau tidak, itu mengirimkan pesan bahwa kamu lebih berinvestasi dalam hubungan ini daripada dia. Itu bisa terkesan membutuhkan atau tidak sabar, dan tidak ada yang mengurangi ketertarikan lebih cepat daripada kebutuhan. Coba pikirkan, seorang wanita tertarik pada pria yang percaya diri, mandiri, dan memegang kendali atas emosinya, bukan pada pria yang merasa perlu menekannya untuk mendapatkan jawaban atau kepastian. Dengan bertanya, "Kenapa kita belum jalan?" kamu pada dasarnya menandakan bahwa kamu terlalu fokus pada tindakannya, atau kurangnya tindakan. Kamu menyerahkan kekuatan padanya untuk mendikte suasana hatimu atau rasa harga dirimu. Dan inilah kebenarannya, jika dia benar-benar tertarik, dia akan mewujudkannya. Dia akan menemukan cara untuk memprioritaskan menghabiskan waktu bersamamu, tanpa alasan. Tetapi jika dia tidak tertarik, tidak peduli berapa banyak pertanyaan, dorongan, atau bujukan yang kamu lakukan, itu tidak akan mengubahnya, dan dalam proses mencoba, kamu hanya mendorongnya lebih jauh. Alih-alih terpaku pada mengapa dia belum membuat rencana atau mengapa dia tampak jauh, alihkan fokusmu ke dalam diri. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya hidup dengan cara yang mencerminkan kepercayaan diri dan harga diri? Apakah saya tipe pria yang secara alami menarik orang lain dengan cara saya membawa diri, atau apakah saya mengejar validasi? Seorang pria Stoa tidak mengejar. Dia tahu bahwa nilainya tidak bergantung pada apakah orang lain mengenalinya. Dia tetap berpegang pada rasa harga dirinya, menjalani hidupnya sepenuhnya dan tanpa meminta maaf. Inilah yang membuatnya magnetis. Dia tidak perlu bertanya, "Kenapa kita belum jalan?" Karena dia tidak duduk menunggu orang lain memvalidasi kepentingannya. Sebaliknya, dia fokus membangun kehidupan yang begitu memuaskan dan menarik sehingga orang lain secara alami ingin menjadi bagian darinya. Jika dia belum membuat rencana denganmu, bukan tugasmu untuk memaksakannya. Tugasmu adalah menjadi tipe pria yang mendapatkan rasa hormat dan kekaguman, bukan dengan menuntutnya, tetapi dengan mewujudkannya. Dan jika dia tidak berinisiatif untuk menghabiskan waktu bersamamu, biarkan saja. Seperti yang diingatkan kaum Stoa, ada kebebasan dalam menerima apa yang di luar kendali kita. Jadi, lain kali kamu tergoda untuk mengirim pesan itu, berhentilah sejenak dan renungkan, apakah kamu bertindak dari tempat yang tidak aman atau dari tempat yang kuat? Apakah kamu menunjukkan padanya bahwa kamu percaya diri dan mandiri, atau apakah kamu mengungkapkan ketidaksabaran dan kebutuhanmu akan validasi? Dengan memilih untuk tidak bertanya, kamu tidak hanya melindungi ketenangan pikiranmu sendiri, tetapi juga mempertahankan aura misteri dan harga diri, dan itu, teman-teman, jauh lebih menarik daripada mencoba memaksakan jawaban darinya. Ingat, seorang pria Stoa tidak menuntut perhatian orang lain, dia mendapatkannya hanya dengan menjadi dirinya sendiri, tenang, dan memegang kendali atas emosinya. Biarkan tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-katamu, dan percayalah bahwa orang yang tepat secara alami akan tertarik padamu, dan jika tidak, itu kerugian mereka, bukan kerugianmu. Nomor 8, apakah kamu sedang dekat dengan orang lain? Ketika kamu bertanya kepada seorang wanita apakah dia sedang dekat dengan orang lain, yang sebenarnya kamu lakukan, sadar atau tidak, adalah mengungkapkan ketakutan akan persaingan. Itu menandakan rasa tidak aman, kurangnya kepercayaan diri pada kemampuanmu untuk menonjol.
Coba pikirkan dari sudut pandangnya, wanita tertarik pada pria yang memancarkan kelimpahan, yang mendekati kehidupan dan hubungan seolah-olah mereka sudah cukup. Ketika kamu mempertanyakan apakah ada orang lain dalam gambar, itu menunjukkan kamu tidak percaya pada kualitas unikmu, bahwa kamu meragukan dirimu sendiri, dan tidak ada yang mengurangi hasrat lebih cepat daripada rasa tidak aman. Alih-alih fokus pada calon saingan, fokuslah pada dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang membuatku istimewa? Mengapa seseorang memilihku? Ini bukan pertanyaan keraguan, tetapi refleksi dari kesadaran diri. Ketika kamu tahu nilaimu, kamu tidak membutuhkan kepastian darinya atau orang lain. Seorang pria percaya diri beroperasi dengan pemahaman bahwa jika dia tidak melihat nilainya, itu kerugiannya. Pola pikir ini bukan tentang kesombongan, ini tentang mengetahui bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh pilihan orang lain. Epictetus mengajarkan, beberapa hal ada di bawah kendali kita, dan beberapa hal tidak. Perilakumu, sikapmu, nilaimu, itu ada di bawah kendalimu. Tindakannya, masa lalunya, atau dengan siapa dia menghabiskan waktunya, itu tidak. Ketika kamu membiarkan dirimu terobsesi pada faktor eksternal, seperti apakah dia berbicara dengan pria lain, kamu menyerahkan kekuatanmu. Alih-alih, salurkan energi itu ke dalam diri. Jadilah pria yang berdiri teguh pada identitasnya, yang tidak perlu bersaing karena dia sudah tahu dia membawa sesuatu yang luar biasa. Bayangkan kamu sedang berkencan dan semuanya berjalan dengan baik. Dia tertawa, terlibat, dan jelas menikmati kebersamaanmu. Kemudian tiba-tiba, entah dari mana, kamu bertanya, apakah kamu sedang dekat dengan orang lain? Bahkan jika dia menjawab dengan jujur, tindakan bertanya itu sendiri mengubah dinamika. Tiba-tiba terasa seperti kamu mencari validasi, atau mencoba mengukur posisimu. Bandingkan itu dengan pria yang tidak pernah mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia santai, percaya diri, dan fokus sepenuhnya pada saat ini. Dia percaya bahwa kehadiran dan energinya cukup untuk menciptakan koneksi, dan dia merasakannya. Ketenangan dan kepercayaan diri itu magnetis. Ketika kamu bertanya, apakah kamu sedang dekat dengan orang lain, kamu juga merampas proses alaminya untuk memilihmu. Ketertarikan tumbuh ketika terasa organik, bukan ketika ditekan atau diukur. Seorang wanita ingin merasa tertarik padamu, bukan terpojok untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dengan tidak bertanya, kamu mengkomunikasikan sesuatu yang kuat, bahwa kamu cukup percaya pada dirimu sendiri untuk membiarkannya memutuskan tanpa campur tangan. Kamu mengatakan tanpa kata-kata, aku tahu nilaiku dan aku percaya kamu juga akan melihatnya. Ini bukan berarti kamu mengabaikan tanda bahaya atau menghindari kejelasan ketika waktunya tepat, tetapi di awal, fokuslah untuk membangun koneksi dan menunjukkan padanya siapa dirimu. Biarkan tindakannya memberitahumu di mana posisinya. Ketika kamu mewujudkan kepercayaan diri, harga diri, dan pola pikir kelimpahan, kamu tidak perlu mengajukan pertanyaan seperti itu karena ketertarikannya akan menjadi jelas, dan jika tidak, itu juga tidak masalah. Seorang pria yang tahu nilainya tidak mengejar, dia menarik. Jadi ingat prinsip Stoa ini, kecemburuan dan rasa tidak aman adalah energi yang terbuang sia-sia. Dengan melepaskan ketakutan dan fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan, kamu menjadi tipe pria yang menonjol secara alami. Kamu tidak bertanya, apakah kamu sedang dekat dengan orang lain. Karena itu tidak penting. Yang penting adalah kamu menampilkan versi terbaik dirimu, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Rangkullah pola pikir ini dan kamu tidak hanya akan melindungi ketenangan pikiranmu, tetapi juga membangkitkan hasratnya dengan cara yang otentik dan abadi. Kepercayaan diri, bukan pertanyaan, adalah kunci ketertarikan. Percaya pada dirimu sendiri, percayalah pada prosesnya, dan biarkan dia menemukan sendiri apa yang sudah kamu ketahui, kamu layak untuk dipilih. Nomor 9, apa yang harus kulakukan untuk membuatmu bahagia? Sekilas, ini mungkin tampak seperti pertanyaan yang bijaksana dan peduli. Lagi pula, apa salahnya menunjukkan minat pada kebahagiaannya, kan? Tapi inilah masalah yang lebih dalam, bukan pertanyaannya itu sendiri, tetapi apa yang disinyalkannya. Ketika kamu menanyakan ini, kamu pada dasarnya mengatakan, saya bersedia mengubah siapa saya atau membentuk diri saya sepenuhnya di sekitar keinginanmu. Dan meskipun fleksibilitas dan pengertian penting dalam setiap hubungan, akomodasi yang berlebihan dapat terkesan lemah, ragu-ragu, atau bahkan tidak menarik. Inilah alasannya, wanita secara alami tertarik pada pria yang memiliki rasa diri mereka sendiri,
arah mereka sendiri, dan nilai-nilai mereka sendiri. Jika kamu terus-menerus bertanya kepadanya bagaimana harus bertindak, apa yang harus dilakukan, atau bagaimana cara memuaskannya, itu menunjukkan kurangnya kepercayaan diri pada kemampuanmu untuk memimpin atau menciptakan koneksi yang memuaskan. Itu mengkomunikasikan bahwa validasinya lebih penting bagimu daripada tetap berpegang pada siapa dirimu, dan itu bukan energi yang memicu ketertarikan. Coba pikirkan, apakah kamu akan mengagumi seseorang yang tampak tidak yakin pada diri mereka sendiri, selalu mencari kepastian, atau seseorang yang berdiri teguh pada nilai-nilai mereka dan memancarkan kepercayaan diri yang tenang? Yang terakhir secara universal menarik. Wanita menghormati pria yang dapat mempertahankan diri mereka sendiri, yang tidak bergantung pada persetujuan konstan untuk merasa aman, dan yang teguh pada prinsip-prinsip. Mereka, alih-alih bertanya padanya apa yang membuatnya bahagia, fokuslah untuk menjalani kehidupan yang memuaskan, mengasyikkan, dan menginspirasi, bukan hanya untuknya, tetapi untukmu. Bayangkan menjadi seorang pria yang sangat bersemangat tentang pekerjaannya, hobinya, dan pertumbuhan pribadinya. Dia tidak perlu bertanya kepada siapapun bagaimana cara membuat mereka bahagia karena kehadiran, energi, dan dorongannya secara alami menciptakan kegembiraan. Itulah tipe pria yang menarik dan mempertahankan perhatian dengan mudah. Seperti yang ditulis oleh filsuf Stoa, Seneca, seorang pria yang hidup sesuai dengan nilai-nilainya tidak tergoyahkan. Pikirkan tentang kekuatan yang berasal dari berpegang teguh pada siapa dirimu. Kamu tidak terombang-ambing oleh setiap emosi atau reaksi, sebaliknya kamu tetap tenang, percaya diri, dan tenang. Ketika kamu merangkul pola pikir ini, kamu menyadari bahwa peranmu bukanlah untuk mengejar kebahagiaan bagi orang lain, tetapi untuk membangun kehidupan yang begitu bermakna dan otentik sehingga orang lain ingin menjadi bagian darinya. Katakanlah kamu berada dalam suatu hubungan dan memperhatikan bahwa pasanganmu tampak kesal atau jauh. Naluri pertamamu mungkin adalah bergegas dan bertanya, apa yang bisa kulakukan untuk memperbaikinya? Tapi inilah pendekatan yang lebih baik, mundurlah selangkah, amati, dan berikan dia ruang jika diperlukan. Mungkin dia sedang berurusan dengan sesuatu yang tidak berhubungan denganmu, atau mungkin dia sedang menavigasi emosinya sendiri. Alih-alih bereaksi secara impulsif, tunjukkan padanya kekuatan tenagamu dengan hadir dan tenang. Biarkan tindakanmu, bukan kata-kata putus asa, menunjukkan perhatianmu. Katakanlah dia mengalami hari yang sulit dan kamu tergoda untuk bertanya apa yang dapat kamu lakukan untuk membuatnya merasa lebih baik. Alih-alih mengatakannya, tunjukkan padanya. Mungkin kamu menyiapkan makanan favoritnya atau memberinya ruang yang nyaman untuk berbicara jika dia mau. Tindakanmu berasal dari tempat yang percaya diri, bukan dari mencari validasinya. Perbedaan halus ini membuat semua dampaknya. Pendekatan ini tidak berarti mengabaikan kebutuhannya. Ini berarti terlibat dengannya dari posisi kepercayaan diri. Seorang pria yang tenang, dan percaya diri, yang tahu nilainya dan tidak kehilangan dirinya dalam proses membuat orang lain bahagia, sangat menarik. Ketika dia melihat bahwa kamu tidak mencari persetujuan, tetapi malah menawarinya tempat dalam kehidupan yang sudah bermakna, rasa hormat dan keinginannya padamu akan semakin dalam secara alami. Jadi, lain kali kamu tergoda untuk bertanya, apa yang harus kulakukan untuk membuatmu bahagia? Berhentilah sejenak dan pikirkan, kebahagiaannya bukanlah sesuatu yang dapat kamu berikan atau ambil, itu adalah sesuatu yang dia pilih untuk dirinya sendiri. Peranmu bukanlah untuk memperbaiki atau menyelesaikan emosinya, tetapi untuk tetap berpegang pada siapa dirimu. Tunjukkan padanya melalui tindakanmu bahwa kamu tenang dan percaya diri, seorang pria berprinsip yang tahu bagaimana memimpin kehidupannya sendiri. Itulah jenis energi yang menjaga percikan tetap hidup dan membangun hasrat yang langgeng. Jadi, apa hal terpenting dari video hari ini? Ini, kata-kata dan tindakanmu sangat kuat dan membentuk cara orang lain memandang dan merasakan tentangmu. Setiap pesan teks yang kamu kirim dan setiap pertanyaan yang kamu ajukan membawa energi yang halus, energi yang dapat memperdalam ketertarikan atau diam-diam menguranginya. Kuncinya terletak pada mendekati komunikasi dengan niat, kepercayaan diri, dan rasa tujuan. Seperti yang telah kita bahas, pilihan terkecil seperti membingkai ulang pertanyaan atau menahan diri dari pesan yang tidak perlu dapat berdampak besar pada bagaimana dia melihatmu. Pelajaran yang lebih dalam di sini berakar pada kesadaran diri dan pengendalian. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari menguasai reaksi kita dan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan kita, sikap kita, dan prioritas kita.
Ketika kamu berhenti mencari validasi dari orang lain dan malah hidup dengan tujuan dan kepercayaan diri, kamu secara alami menciptakan energi magnetis yang menarik orang kepadamu. Kamu menjadi seseorang yang tidak hanya menuntut perhatian, tetapi mendapatkan kekaguman dengan cara kamu membawa diri. Pikirkan tentang contoh yang kita bahas hari ini. Apakah pesan teksmu mencerminkan kepercayaan diri dan tujuan, atau apakah mereka mengungkapkan rasa tidak aman dan ketidaksabaran? Apakah kamu memimpin interaksimu, atau apakah kamu tanpa sadar mengejar? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya tentang kencan, tetapi tentang bagaimana kamu tampil dalam hidup. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain bereaksi, tetapi kita selalu dapat mengendalikan bagaimana kita menampilkan diri kita sendiri. Ketika kamu fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, menjalani kehidupan yang penuh dan berorientasi pada tujuan, kamu menjadi tak tertahankan, bukan karena kamu berusaha, tetapi karena siapa dirimu secara alami. Inilah tantanganmu, lain kali kamu merasakan dorongan untuk mengirim pesan atau mengajukan pertanyaan, berhentilah sejenak, tanyakan pada dirimu sendiri mengapa kamu melakukannya. Apakah kamu datang dari tempat yang kuat atau apakah kamu mencari kepastian? Gunakan apa yang telah kamu pelajari hari ini untuk memandu komunikasimu. Ingat, ketertarikan tumbuh subur pada rasa ingin tahu, misteri, dan kepercayaan diri. Dengan melatih pengendalian diri, kamu memberi ruang baginya untuk bertanya-tanya tentangmu, memikirkanmu, dan berusaha untuk menghubungimu. Disitulah koneksi nyata mulai tumbuh. Jika kamu menemukan nilai dalam video hari ini, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Tekan tombol suka untuk menunjukkan dukunganmu dan membantu konten ini menjangkau orang lain yang mungkin mendapat manfaat darinya. Saya juga ingin mendengar pendapatmu. Bagian mana dari video ini yang paling beresonansi denganmu? Pernahkah kamu melakukan salah satu kesalahan mengirim pesan yang kita bahas? Atau mungkin kamu telah membalikkan keadaan dengan pendekatan yang lebih percaya diri? Bagikan ceritamu di kolom komentar dan mari kita ciptakan ruang di mana kita semua dapat belajar dan tumbuh bersama. Dan sebelum kamu pergi, luangkan waktu sejenak untuk menjelajahi video di layar sekarang. Mereka dikemas dengan lebih banyak wawasan dan strategi untuk membantumu meningkatkan komunikasimu, memperkuat hubunganmu, dan hidup dengan tujuan. Apakah kamu ingin menavigasi kencan modern dengan percaya diri atau sekadar meningkatkan pertumbuhan pribadimu? Video-video itu adalah langkahmu selanjutnya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktumu di sini bersamaku hari ini. Pertumbuhan dan kesuksesanmu sangat berarti bagiku dan aku tidak sabar untuk bertemu denganmu di video berikutnya. Sampai saat itu, ingatlah untuk tetap tenang, tetap percaya diri, dan selalu hidup dengan niat. Sampai jumpa di video selanjutnya.